Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Cindy Claudia Putri. Perkenalkan, nama saya Rizka Panitia dengan NIM 2403 0102 0582 dari kelas APA 204. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, saya akan mempresentasikan terkait dengan probabilitas dan distribusi probabilitas diskrit. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar probabilitas. Untuk definisi probabilitas itu sendiri adalah ukuran numerik kemungkinan suatu peristiwa terjadi dengan nilai antara 0 dan 1. Manfaat dari probabilitas yaitu untuk mengukur ketidakpastian secara kuantitatif, membantu dalam pengambilan keputusan, sebagai dasar untuk analisis statistik dan prediksi, serta digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Contoh pengaplikasian probabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk memprediksi cuaca dan peluang hujan, dalam bidang asuransi yaitu untuk menghitung risiko dan premi, dalam permainan itu bisa diaplikasikan dalam permainan kartu, dadu, dan lotre. Sebagai bidang genetika itu udah ada pewarisan sifat keturunan, sebagai kontrol kualitas dalam industri, serta analisis risiko dalam investasi. Konsep dasar dalam probabilitas. Dalam probabilitas itu ada konsep dasar berupa percobaan, hasil, dan peristiwa. Untuk percobaan adalah suatu prosedur yang didefinisikan secara jelas dan tepat, yang dapat dilakukan secara fisik atau simulasi, bersifat dapat diulang dengan hasil yang dapat diamati, namun hasilnya tidak pasti sebelum dilakukan. Contoh dari percobaan atau eksperimen ini adalah melempar dadu, melambungkan koin, mengambil kartu dari setumpuk kartu, dan mengamati cuaca pada hari tertentu. Untuk hasil atau outcome adalah kemungkinan dari suatu percobaan yang bersifat saling lepas dan masing-masing memiliki peluang tertentu. Hasil dalam probabilitas dilambangkan dengan simbol seperti W. Contohnya adalah saat melempar dadu, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kumpulan semua hasil disebut ruang sampel dengan simbol S. Untuk peristiwa atau event adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil dapat terjadi atau tidak dalam satu percobaan dan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Contoh dari suatu peristiwa adalah mendapatkan angka genap saat melempar dadu, yaitu angka 2, 4, atau 6, dan mendapatkan kartu as dari setumpuk kartu. Aturan dalam probabilitas. Aturan dasar probabilitas yaitu nilai probabilitas selalu berada antara 0 dan 1. Probabilitas seluruh ruang sampel adalah 1. Jika A dan B saling lepas, maka peluang antara A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Aturan komplementer. Probabilitas suatu peristiwa tidak terjadi sama dengan 1 dikurangi probabilitas peristiwa tersebut terjadi. Dengan rumus, peluang dari komplemen A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Contohnya, jika peluang hujan adalah 0,3, maka peluang tidak hujan adalah 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Pendekatan pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas itu ada tiga, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif atau frekuensi, dan pendekatan subjektif. Untuk pendekatan klasik didasarkan pada asumsi hasil yang sama mungkin terjadi. Rumusnya adalah peluang dari A sama dengan jumlah hasil yang menguntungkan dari A dibagi jumlah seluruh hasil yang mungkin terjadi dari A. Contohnya, peluang mendapatkan angka 6 pada dadu adalah 1/6. Untuk pendekatan relatif atau frekuensi, itu didasarkan pada frekuensi relatif kejadian. Rumusnya adalah peluang dari A sama dengan frekuensi kejadian dari A dibagi jumlah total percobaan dari A. Contohnya, jika dalam 1000 pelemparan koin muncul 493 kali kepala, maka peluang dari kepala sama dengan 493 dibagi 1000, yaitu 0,493. Pendekatan subjektif didasarkan pada keyakinan pribadi tanpa memerlukan percobaan berulang,
yang hasilnya dapat berbeda antara satu orang dengan lainnya karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Contohnya adalah dokter memperkirakan peluang kesembuhan pasien berdasarkan pengalamannya. Perbandingan ketiga pendekatan tersebut yaitu untuk pendekatan klasik, ideal untuk ruang sampel terbatas dengan hasil yang sama mungkin. Contohnya yang tadi, pelemparan dagu. Untuk pendekatan relatif, cocok untuk percobaan yang dapat diulang sebanyak mungkin. Untuk pendekatan subjektif, berguna ketika data historis terbatas atau tidak ada data. Semua pendekatan valid dalam konteks yang tepat. Hukum probabilitas itu ada dua, ada hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Untuk hukum penjumlahan digunakan untuk menghitung probabilitas gabungan dari dua peristiwa. Untuk peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, peluang dari A atau B sama dengan peluang A ditambah dari peluang B. Untuk peristiwa yang tidak saling lepas, sama dengan peristiwa dari A ditambah peristiwa B dikurangi peristiwa A dan B. Contohnya adalah probabilitas mendapatkan angka genap atau angka prima pada dagu. Untuk hukum perkalian, digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya dua peristiwa secara bersamaan. Untuk peristiwa independen, peluang dari A dan B sama dengan peluang dari A dikali peluang dari B. Untuk peristiwa dependen, peluang dari A dan B sama dengan peluang dari A dikali peluang terjadinya B dan terjadinya A. Contoh, probabilitas mendapatkan dua kartu as berturut-turut dari setumpuk kartu. Lalu ada teorema Bayes. Teorema Bayes adalah metode untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh. Rumus dari teorema Bayes adalah peluang A terjadi jika diketahui B sudah terjadi, sama dengan peluang B terjadi jika A terjadi dikali peluang A dibagi dengan peluang B. Di mana peluang A jika terjadi peluang B adalah probabilitas posterior, lalu peluang B jika terjadi peluang A adalah likelihood, lalu peluang A adalah probabilitas prior, dan peluang B adalah evidence. Contoh soal hitungannya yaitu sebuah pabrik memiliki 3 mesin, A, B, dan C yang memproduksi 20%, yang masing-masing memproduksi 20%, 30%, dan 50% dari total produksi. Probabilitas cacat dari mesin A sama dengan 1%, B 2%, dan C 3%. Jika ditemukan produk cacat, berapa probabilitas produk tersebut dari mesin B? Nah, ini tinggal kita masukin aja dari rumus yang tadi. Probabilitas dari B jika cacat sama dengan 0,02 dikali 0,3 dibagi 0,023, yaitu probabilitasnya sebesar 26%. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu ada dua. Yang pertama distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas diskrit menggambarkan variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai tertentu atau terhitung. Contohnya, jumlah mata dadu, jumlah koin yang muncul gambar, serta jumlah pelanggan. Jenis dari probabilitas diskrit yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi geometrik, dan distribusi hipergeometrik. Lalu untuk probabilitas kontinu menggambarkan variabel acak yang dapat mengambil nilai dalam interval tertentu. Contohnya tinggi badan, berat badan, waktu tunggu, dan suhu. Jenis-jenis dari probabilitas kontinu yaitu distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi seragam, dan distribusi gamma. Distribusi probabilitas adalah fungsi yang menggambarkan kemungkinan hasil dari suatu variabel acak. Distribusi ini memberikan probabilitas untuk setiap nilai yang mungkin dari variabel acak tersebut. Untuk variabel diskrit, probabilitas X sama dengan X lebih dari 0 untuk semua X. Jumlah seluruh probabilitas adalah 1. Contoh kasusnya, pelemparan dadu yaitu probabilitas mendapatkan angka 1 hingga 6 masing-masing adalah 1/6. Pelemparan koin, probabilitas mendapatkan gambar atau angka masing-masing 1/2. Jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam itu bisa digunakan dengan distribusi Poisson.
jumlah keberhasilan dalam N percobaan itu bisa menggunakan distribusi binomial. Lalu ada distribusi binomial. Untuk distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan Bernoulli yang independen. Ciri-ciri dari percobaan binomial. Yang pertama, jumlah percobaan atau N tetap dan diketahui. Setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas sukses atau P konstan untuk setiap percobaan. Percobaan bersifat independen satu sama lain. Untuk pengaplikasian distribusi binomial, itu dapat dilihat dalam kontrol kualitas, yaitu untuk menghitung probabilitas jumlah cacat, jumlah produk cacat. Untuk survei, yaitu untuk menghitung probabilitas jumlah responden dengan karakteristik tertentu. Dalam medis, yaitu untuk menghitung probabilitas jumlah pasien yang sembuh setelah pengobatan. Dalam bidang asuransi, untuk menghitung probabilitas jumlah klaim dalam periode tertentu. Untuk rumus distribusi binomial, yaitu notasi dari binomial variabel acak X berdistribusi binomial dengan parameter N dan P, di mana X itu variabel acak, P itu jumlah percobaan, dan P itu probabilitas sukses. Untuk rumus probabilitas distribusi binomial itu sendiri, yaitu P dari X sama dengan kombinasi dari N ambil X dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan Q pangkat N minus X. Untuk fungsi probabilitas binomial, yaitu memberikan probabilitas mendapatkan tepat dikali sukses dalam N percobaan dengan syarat X sama dengan 0, 1, 2 sama dengan N, dan P di antara P 0 sampai dengan 1. Contoh penerapan distribusi binomial yaitu melempar koin 5 kali, probabilitas mendapatkan tepat 3 gambar, yaitu dengan memasukkan rumus probabilitas. Px sama dengan 3 sama dengan C 5 dari 3, 3 dari 5 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,3125. Nah, ini contoh hitungan, contoh lain, contoh soal hitungan lain dari distribusi binomial. Contoh 1, ada koin dilempar 10 kali, berapa probabilitas mendapatkan tepat 4 kali sisi kepala. Dengan memasukkan rumus yang sebelumnya, itu akan didapatkan hasil dengan 0,205 probabilitasnya. Lalu untuk contoh kedua, probabilitas kelulusan ujian adalah 0,7. Jika 8 siswa mengikuti ujian, berapa probabilitas tepat 6 siswa lulus? Kita masukkan lagi rumusnya, yaitu probabilitas dari X sama dengan 6 sama dengan K dikali 6 dari 8, dikali 0,7 pangkat 6, dikali 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,294. Untuk contoh yang ketiga, probabilitas cacat produk adalah 0,05. Dari sampel 20 produk, berapa probabilitas tepat 2 produk cacat? Jadi kita masukin lagi ke rumusnya, yaitu P sama dengan X sama dengan 2, sama dengan C 2 dari 20, dikali 0,05 pangkat 2, dikali 0,95 pangkat 18, akan ditemukan hasil 0,189 probabilitasnya. Lalu selanjutnya ada distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif menghitung probabilitas mendapatkan paling banyak atau paling sedikit sejumlah keberhasilan dalam percobaan binomial. Hal ini berguna untuk menentukan probabilitas tentang nilai, bukan hanya nilai tunggal. Distribusi binomial kumulatif membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan batas probabilitas. Rumus distribusi binomial kumulatif itu ada dua. Probabilitas kumulatif untuk X kurang dari K dan X lebih dari K. Untuk rumusnya ada di bawah ini. Nah, ini ada contoh soal distribusi binomial kumulatif. Untuk probabilitas kumulatif bawah atau X kurang dari K. Ini contohnya ada probabilitas kelulusan ujian adalah 0,6. Dari 10 siswa, berapa probabilitas paling banyak 4 siswa lulus?
Menggunakan rumus yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, hasilnya akan didapatkan 0,1662. Lalu untuk probabilitas kumulatif atas, contohnya probabilitas produk cacat adalah 0,1. Dari sampel 15 produk, berapa probabilitas minimal 12 produk baik? Kita masukin lagi rumus yang probabilitas kumulatif atas. Lalu nanti kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,9428 probabilitasnya. Lalu di sini ada rata-rata, varian, dan standar deviasi. Untuk rata-rata atau median, rumusnya sama dengan N dikali P, di mana N itu jumlah percobaan dan P itu probabilitas sukses. Rata-rata menunjukkan nilai ekspektasi atau nilai yang diharapkan dari distribusi binomial. Lalu di sini ada varian. Rumus varian sama dengan N dikali P dikali Q, di mana N sama dengan jumlah percobaan, P itu probabilitas sukses, dan Q itu probabilitas gagal, atau 1 dikurang P. Varian mengukur sebaran data dari nilai rata-rata. Lalu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian yang memiliki satuan yang sama dengan data asli, dan semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin homogen data tersebut. Untuk rumusnya adalah, eh, rumus dari standar deviasi adalah akar dari varian. Untuk interpretasinya, rata-rata menunjukkan jumlah sukses yang diharapkan dalam N percobaan. Varian dan standar deviasi mengukur variabilitas hasil. Semakin besar nilai N, distribusi binomial semakin mendekati distribusi normal. Nah, ini ada contoh soal dari rata-rata, varian, dan standar deviasi. Untuk contoh soal rata-rata, di sini diketahui probabilitas kelulusan ujian adalah 0,75. Jika ada 40 peserta ujian, berapa rata-rata jumlah peserta yang lulus? Maka kita akan memasukkan rumus yang sebelumnya, yaitu N dikali P, di mana N itu 40, P-nya 0,75, maka akan didapatkan hasil 30 peserta probabilitas rata-rata jumlah peserta yang lulus. Lalu untuk varian, contoh soalnya dengan data soal yang sama, hitunglah nilai varian dari distribusi binomial tersebut. Untuk N sudah didapatkan 40, P-nya 0,75, dan Q-nya 0,25. 0,25 itu probabilitas yang tidak lulus 0,25. Setelah dihitung akan mendapatkan hasil sebesar 7,5 variannya. Lalu untuk standar deviasi dengan soal yang sama, kita masukkan rumus, yaitu rumus dari standar deviasi adalah akar dari varian, yaitu akar dari 7,5 sama dengan 2,74 peserta standar deviasinya. Lalu lanjut ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi Poisson diperkenalkan oleh Simeon Dennis Poisson di tahun 1781 sampai dengan 1840. Distribusi Poisson menggambarkan kejadian yang jarang terjadi dalam interval yang besar yang berguna untuk memodelkan jumlah kejadian acak dalam periode waktu tetap. Karakteristik dan penggunaan distribusi Poisson yaitu percobaan terdiri dari hitungan kejadian dalam interval. Kejadian terjadi secara independen satu sama lain, rata-rata kejadian per interval tetap. Distribusi Poisson biasa digunakan untuk kedatangan pelanggan, kerusakan mesin, kecelakaan lalu lintas, serta panggilan telepon masuk. Di sini ada rumus distribusi Poisson. Rumus distribusi Poisson sama dengan P, X sama dengan X sama dengan E akar minus rata-rata kejadian dikali rata-rata kejadian dikali pangkat jumlah kejadian dibagi faktorial dari X. Lalu di distribusi Poisson itu ada parameter lambda. Parameter lambda adalah rata-rata kejadian. Dengan parameter lambda itu selalu positif. Parameter lambda menunjukkan intensitas kejadian dalam interval. Sifat dari distribusi Poisson, nilai harapan E dari X sama dengan rata-rata kejadian, varian sama dengan lambda, standar deviasi sama dengan akar dari lambda,
distribusi diskrit, dan nilai X selalu positif. Hubungan distribusi Poisson dengan distribusi binomial yaitu pendekatan binomial saat n besar, p kecil, n kali p sama dengan lambda, dan lebih praktis untuk n besar. Nah, ini ada contoh soal hitungan dari distribusi Poisson. Contoh yang pertama untuk kedatangan pelanggan. Rata-rata 6 pelanggan datang ke toko per jam dengan eh, lambda sama dengan 6. Berapa probabilitas tepat 4 pelanggan datang dalam 1 jam? Ini bisa kita masukkan saja ke dalam rumus yang sebelumnya. Jika sudah dimasukkan ke rumus, nanti akan didapatkan hasil sebesar 0,1339 atau 13,39%. Jadi probabilitas tepat 4 pelanggan datang adalah 13,39%. Contoh yang kedua untuk menghitung cacat produksi. Rata-rata terdapat 2,5 cacat per 100 meter kain. Berapa probabilitas tidak ada cacat dalam 100 meter kain? Ini tinggal dimasukin saja ke dalam rumusnya. Nanti akan ditemukan hasilnya sebesar 0,0821 atau 8,21%. Jadi, probabilitas tidak ada cacat adalah 8,21%. Lalu contoh ketiga, dalam menghitung probabilitas panggilan masuk, panggilan telepon masuk. Diketahui call center menerima rata-rata 10 panggilan per 30 menit. Berapa probabilitas menerima lebih dari 12 panggilan? Berarti probabilitas X lebih dari 12 sama dengan 1 dikurangi probabilitas X kurang dari 12. Akan ditemukan hasil sebesar 0,2424 atau 24,24% probabilitas menerima lebih dari 12 panggilan. Sekian presentasi saya terkait dengan probabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.